Emiten konglomerat dan saham berkapitalisasi besar kembali tercatat sebagai penopang utama kinerja IHSG. Saham DSSA ditutup melesat 8,84% di level Rp96.000 per saham. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat dan sekaligus mencatatkan rekor baru penutupan tertinggi sepanjang masa. IHSG menguat dibayangi sentimen indeks MSCI dengan saham Brand ditutup berbalik menguat 1,79% di level Rp9.925 per saham. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,22% di level 3.337,05 di akhir perdagangan Kamis. Ini merupakan rekor penutupan perdagangan tertinggi baru yang dicatatkan oleh indeks acuan bursa saham domestik. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor perindustrian naik 2,08%, sektor energi menguat 1,74%, dan sektor transportasi dan logistik melaju 1,41%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang konsumen non-siklikal turun 0,92%, sektor barang baku turun 0,90% dan sektor teknologi melemah 0,20%. Emiten konglomerat dan saham berkapitalisasi besar kembali tercatat sebagai penopang utama kinerja IHSG. Saham DSSA ditutup melesat 8,84% di level Rp96.000 per saham, berkontribusi di atas penguatan 30,07 indeks point. Saham Brand ditutup menguat 1,79% di level Rp9.925 per saham dengan sumbangsi 6,76 indeks point. Saham ICI ditutup menguat 1,20% di level Rp6.325 per saham dan berkontribusi 3,34 indeks poin ke penguatan IHSG. IHSG dibayangi rilis Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang mengumumkan hasil review terbaru atas sejumlah indeks acuan yang menjadi rujukan penting dana institusi dunia. Evaluasi tersebut mencangkup MSCI Global Standard Index, MSCI Global Small Cap Index, serta MSCI Micro Cap Index. Perubahan ini efektif berlaku setelah penutupan perdagangan di 24 November 2025. Tercatat emiten masuk Barito Renewables Energy atau Brand dan Bumi Resource Mineral atau BRMS. Sementara emiten keluar Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP dan saham Kalbe Pharma atau KLBF. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada Kamis dipicu oleh aksi jual sektor teknologi yang kembali terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran atas valuasi saham yang dinilai sudah terlalu tinggi. Pada penutupan perdagangan Kamis, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,84% ke level 46.912. Indeks S&P 500 merosot 1,12% ke posisi 6.720 dan indeks Nasdaq Composite anjlok 1,9% ke level 23.053. Sementara itu dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa merosot pada Kamis, tertekan penurunan tajam saham teknologi, sementara investor mencermati hasil laporan keuangan yang variatif, serta data ekonomi utama yang mengecewakan. Indeks Stoxx 600 ditutup turun 0,7% ke level 567,9. Indeks DAX Jerman turun 1,31% ke posisi 23.734 dan indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,42% ke level 9.735. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya terkait dengan proyeksi IHSG ataupun perdagangan di pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Pak Praska, apa kabar? Ya, selamat pagi. Ya. Baik, semoga kabarnya selalu baik dan juga sehat Pak Praska. Pak Praska, kalau kita lihat untuk kesekian kalinya IHSG kembali mencetak rekor tertinggi baru atau all time high ya di 8.337, kemarin naik 0,22%. Apakah Anda melihat ini betul-betul didasari oleh katalis positif dari keputusan soal MSCI ini? Pak Praska, silakan. Ya baik, jadi kalau kita lihat memang sebenarnya koreksi indeks kemarin itu lebih dikarenakan hal yang cukup wajar ya, karena sudah all time high juga kan kemarin sentuh di level tertinggi itu di 8.330-an ya, sempat melewati level tersebut. Dan kalau kita lihat di sini kan
secara dana asing juga dalam sepekan akumulasi juga cukup besar. Catatan saya sekitar lebih dari 3 triliun dalam sepekan terakhir, sehingga wajar kemarin dalam perdagangan di hari Kamis kemarin indeks itu mengalami koreksi yang cukup tipis ya, sebenarnya tidak terlalu besar juga ya. Maksudnya kenaikannya tuh sempat mengalami pengurangan yang menjadi kenaikannya hanya sebesar 0,22% dari sebelumnya, itu sempat sampai 0,9% seperti di dalam perdagangan intraday. Dan juga dana asing juga tercatat masih netral kemarin ya, kembali menjadi penjualan bersih ya sekitar 100 miliaran, namun hal tersebut tidak signifikan karena sudah tertutup oleh akumulasi pembelian dalam 1 bulan terakhir dan 1 pekan terakhir seperti itu. Jadi dengan aksi rebalancing atau berita rebalancing dari MSCI di beberapa saham ada yang masuk dan yang keluar ya, terutama saham-saham dari kita bicara ada brand dan BRMS yang akhirnya di mana brand juga akhirnya masuk dalam MSCI ya. Hal tersebut juga tampaknya tidak terlalu membuat pasar itu terkejut ya, karena di sini tampaknya harga saham brand pun sudah mengalami kayak semacam apresiasi dalam kurang lebih dari sejak tanggal 30 Oktober ya, sudah 30 Oktober ke awal November sudah cukup terapresiasi seperti itu pada saham brand tersebut. Kira-kira begitu. Baik, tapi apakah Anda menilai masih ada ruang kenaikan lebih lanjut nih untuk IHSG, masih melanjutkan uptrend kah dengan valuasi yang saat ini sudah cukup tinggi nih Pak Praska? Ya sebenarnya kalau saya lihat IHSG sendiri ya, ini kan posisinya sudah cukup all time high ya, jadi sentuh rekor, dan secara historical itu setelah sentuh rekor all time high cenderung mengalami koreksi lah paling enggak untuk 3-5 hari ke depan, dan mungkin ada beberapa isu yang bisa muncul di pekan-pekan mendatang ya, yang mungkin diantaranya menyoroti dalam hal mungkin dalam tenaga kerja Amerika Serikat ini kan yang masih bisa dikatakan untuk employment change-nya itu ADP employment change-nya yang masih relatif bisa dikatakan belum terlalu mengalami perubahan signifikan. Data tenaga kerja juga tidak terlalu besar ya, NFP juga tidak mengalami kenaikan signifikan, plus lagi juga kita masih mencermati juga bagaimana perkembangan dari ekonomi Tiongkok yang mulai mengalami deflasi lagi seperti itu. Jadi hal ke depan yang mungkin bisa menjadi sorotan bagi investor, apalagi kan sepertinya dari peluang suku bunga The Fed ini kan agak tidak terlalu yakin ya di nanti tanggal 10 Desember itu akan mengalami pemangkasan lagi setelah kemarin akhirnya dipangkas kalau tidak salah tanggal saya lupa sekitar bulan Oktober ya, itu kan kembali dipangkas sesuai ekspektasi, tapi Fed sendiri tidak terlalu yakin apakah di Desember itu akan dipangkas, sehingga wajar menurut saya dengan pasar sudah mengantisipasi hal tersebut, sudah merefleksikan juga kondisi kayak kemarin kita inflasi sudah baik ya kan, PMI baik, itu akhirnya pasar mengalami profit taking seperti itu sementara.